Kalau sampai Deddy Mulyadi menjadi RI 1, bisa-bisa orang-orang meninggalkan agama impor dan kembali ke kesadaran, kembali ke agama lokal. Narasi ini sudah mulai dihembuskan. Kenapa ini harus dihembuskan? Karena sekarang di media sosial sudah mulai bertebaran Deddy Mulyadi RI 1. Nah, ini harus diantisipasi. Elit-elit politik sudah mulai mencium aroma ini. Maka ini harus diantisipasi sejak dini. Dengan cara apa? Dibredel, ya kan? Pelan-pelan, jangan sampai kecolongan nih. Jangan sampai tiba-tiba, waduh, Deddy Mulyadi udah nyapres aja nih. Nah, ini untuk menghindari ini semua, ini harus benar didegradasi nih. Namanya Deddy Mulyadi ini, yaitu salah satunya dengan isu agama. Karena kita tahu sendiri orang itu rela mati loh demi agama. Karena kalau dia mati untuk agama, balasannya surga, begitu loh, ya kan? Nah, ini orang-orang sekarang untuk agama itu benar-benar fanatik. Dan makanya isu agama ini sangat-sangat efektif untuk kepentingan politik. Itu juga yang dilakukan terhadap Deddy Mulyadi. Isu ini nih yang dipakai. Salah satunya adalah itu tadi. Agama impor akan ditinggalkan. Dan orang-orang Indonesia, orang Nusantara akan kembali sadar, kembali ke agamanya. Dengan apa? Dengan Deddy Mulyadi nanti ketika jadi presiden, segala kebijakan-kebijakannya memfasilitasi 100%, memfasilitasi dengan mulus terhadap aliran-aliran kepercayaan ataupun agama-agama lokal di Nusantara ini. Nah, ini agama untuk pakai isu ini sangat efektif. Hati-hati nih. Sedikit wawasan tentang agama lokal, ya kita ambil aja lah ya 3 suku yang paling terkenal. Jawa, Sunda, dan Dayak, begitu loh. Sebenarnya agama mereka itu apa sih agama lokalnya, dan mereka itu menyembah apa, kan begitu. Kita mulai dari Sunda, itu ada namanya Sunda Wiwitan. Itu siapa yang disembah adalah Sang Hyang Kersa ataupun Tuhan yang Maha Berkehendak, Esa, begitu loh. Kemudian kalau Kejawen itu Sang Hyang Wenang, begitu loh. Sama Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa juga tuh, Wenang lah. Kemudian Kaharingan tuh, itu Hatala Ning Langit, apa itu dah, apa namanya nama Tuhannya, sama Tuhan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya itu mereka ritualnya itu ada melakukan penyembahan itu kepada dewa-dewi ataupun kepada roh leluhur. Tapi kalau kita ambil suku 3 besar inilah ya, ini saya kira ya hampir semua suku-suku di Indonesia itu menyembah Tuhan yang satu loh, Tuhan yang sama sebenarnya gitu loh. Cuma cara ritualnya saja berbeda-beda begitu loh. Tapi pada kenyataannya ternyata Nusantara itu ya Tuhannya itu juga begitu loh. Mereka itu menyembah Tuhan yang sama sebenarnya begitu loh. Cuma beda cara ritual aja begitu loh. Ya saya juga meyakini kok, mau itu Kristen, Hindu, ya kan, Buddha, itu Tuhannya ya itu gitu loh. Ya kan, Islam gitu. Cuma beda ritual. Lagi-lagi kita tuh ritual. Nah, kenapa sih kita nggak lihat persamaannya aja gitu daripada perbedaannya? Menyembah Tuhan yang sama kok gitu loh. Untuk perbedaannya udahlah, itu urusan pribadi gitu loh. Kayak pakaian kan, cocoknya kamu pakai pakaian apa, saya pakai pakaian apa. Ngapain saya ngurusin pakaian kamu, kan gitu. Yang penting kita punya satu kesamaan, yaitu apa? Sama-sama menyembah Tuhan yang Esa begitu loh ya. Nah, di sini saya bertugas kembali untuk mengajak Anda, apapun agama Anda, ayo beragama dengan cerdas, ayo beragama dengan rasionalitas, begitu loh. Nah, sekarang dari kasus ini saya coba ingin menguji seberapa cerdas Anda beragama, seberapa rasional Anda beragama, begitu loh. Nah, kalau kalian ya dengar isu tadi, apa perasaan kalian? Apakah kalian resah juga? Wah, jangan-jangan bener nih, agama gua bakalan ditinggalin. Karena mau bagaimanapun juga agama gua kan agama impor di Nusantara, ya kan? Udahlah, nggak usah ngelak. Agama kita ini agama impor kan? 5 agama besar, Islam, Hindu,
Kristen, Katolik, Protestan itu impor kan dari luar. Agama lokalnya seperti Kaharingan, Sunda Wiwitan, Kejawen kan begitu tuh. Nah, kalau kalian merasa resah, itu sebenarnya ada dua indikasi. Indikasi yang pertama adalah kalian, ya kan, menganggap agama kalian tidak sempurna. Kemudian yang kedua, kalian tidak sempurna menjalankan agama kalian. Kalau kalian takut agama kalian ditinggalin oleh umatnya dan kembali ke agama lokal, itu indikasinya. Yang pertama, mengindikasikan bahwasanya agamamu ya tidak sempurna. Kenapa? Logikanya begini. Kalian ditawarin 2 mobil, ada 2 pilihan nih, satu Ayla dan satunya adalah misalkan Mercy. Kalian akan pilih mana? Pilih Mercy kan, nggak mungkin pilih Ayla. Kenapa? Karena Mercy lebih sempurna, ya kan? Kalau kalian khawatir kalau kalian khawatir orang pilih Ayla, itu artinya di Mercy ada ketidaksempurnaan. Kan begitu. Sama dengan agama juga begitu. Ngapain kalian harus khawatir kalau benar-benar agama kalian sempurna? Orang juga akan milih yang sempurna kok. Gak mungkin dia akan milih yang di bawahnya, begitu loh. Kalau kalian khawatir, tandanya agama kalian gak sempurna tuh. Atau yang kedua, kalian tidak sempurna menjalankan agama kalian, sehingga berdampak kepada agama kalian. Contohnya, ya kan, agama kalian udah bener, udah bagus, udah sempurna, tapi kalian bejat kelakuannya amburadul. Apa yang terjadi? Orang menilai agama dari kelakuanmu kan, begitu. Wah, dia mah tukang gini, bejahat sama orang, begini dan begitu, jorok dan lain sebagainya, buang sampah sembarangan. Oh, berarti agamanya ngajarin begitu. Betul gak? Kenapa agama menjadi buruk di mata orang? Ya karena kelakuanmu sendiri tidak sempurna menjalankan agama. Kalau kamu sempurna menjalankan agama, akhlakmu bagus, karaktermu bagus, berimbas kepada apa? Ya kepada agama kalian juga. Jadi kalau kalian khawatir dengan isu ini, maka dua kemungkinannya yaitu, jadi kalau kalian memang beragama itu cerdas, artinya coba berpikirnya objektif, rasional, ya kan? Kalian tidak akan pernah peduli dengan itu. Artinya akan tetap support nih Deddy Mulyadi, apalagi menjadi RI 1, terserah mau bikin kebijakan memfasilitasi agama lokal kayak mau bagaimana, mau fasilitasi bagaimana, ya kan? Saya mah tetap percaya aja agama saya sempurna dan saya menjalankan agama saya udah sempurna. Itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Tetapi itu kalian yang sudah berkesadaran. Lain loh dengan orang-orang yang beragamanya fanatik ini. Ini bisa aja kena ini isu ini untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi, begitu loh. Kemarin aja waktu di awal dia nyawagub, ya kan, belum jadi, waktu sama Deddy Mizwar, itu dia dihajarnya di situ loh, ya kan? Dianggap musyrik, dianggap klenik, ya kan, dianggap mistik. Percaya orang-orang loh, ya kan? Deddy Mulyadi itu suka bikin patung begini dan begitu. Bahkan sampai sekarang ada yang percaya bahwa agamanya Deddy Mulyadi bukan Islam loh, ya kan? Begitu. Itu kemakan juga loh dengan isu itu. Nah, ini mungkin buat kalian yang sudah berkesadaran, yang sudah beragama ini dengan rasional, dengan cerdas, menganggap lucu. Tapi buat orang lain yang beragamanya ini fanatik, ini bahaya juga loh. Bisa mendegradasi Deddy Mulyadi, apalagi ini isu agama. Tambahin bumbu-bumbu dikit-dikit, wah kena nih Deddy Mulyadi. Apalagi orang siap mati untuk agamanya. Tuh, nanti bisa aja dialihkan Deddy Mulyadi menodai agama, misalkan begitu. Mencampur-campur, banyak cara-caranya, penistaan dan lain sebagainya. Ini bahaya. Nah, mulai dari sekarang kalian nih setelah sadar, setelah punya berkesadaran dalam beragama, ya kan, jangan hanya kalian begitu loh, seperti saya menularkan kepada kalian. Nah, kalian juga tularkan itu ke sebelah kalian. Lagi ngomong-ngomong, lagi ngopi-ngopi, jelasin ini nih, ya kan, sama temennya, sama apa. Nanti biar temennya ngejelasin juga kepada yang lain begitu loh, supaya ini nggak kejadian begitu loh. Kan bahaya ini. Orang pakai isu agama untuk apa? Jelas untuk kepentingan politik, ya kan. Ujung-ujungnya apa? Duit ini, ya kan. Bahaya ini. Mereka sekarang ini lagi diobrak-abrik gitu loh. Mereka mau korupsi itu mulai ketar-ketir juga nih dengan adanya Deddy Mulyadi ini. Nah, ini nih. Makanya harapan saya dengan konten ini,
minimal kalian lah ya berkesadaran beragama secara rasional begitu ya. Jangan fanatik, jangan dikit-dikit emosian. Wah, penistaan agama, demo, aduh ya kan. Udahlah, udah gak musim kayak gitu. Cerdas dalam beragama ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak.